Apakah Anda sering kebingungan menjual produk untuk generasi Z? Kalau misalkan Anda ngalamin kebingungan, nah ini video ini menjadi solusi ya. Banyak di luar sana sekarang kita bikin bisnisnya tuh menyasarnya adalah segmentasi anak Z. Di mana mereka masih muda, mereka punya karakteristik tertentu, mereka tidak sama dengan kita. Saya pribadi hari ini adalah milenial, ya. Saya kelahiran 91. Apalagi saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang mereka tuh posisinya lebih di atas saya. Misalkan baby boomer, kejauhan. Bahkan ada cerita yang menarik dari salah satu kawan saya, katanya dia beralibi bahwa bukan soal tentang Gen Z yang susah diatur, tapi HRD-nya aja yang terlalu gak fleksibel dengan ngurusin Gen Z-nya. Dan saya pikir-pikir bener juga gitu. Tidak salah dengan generasi Z, mereka punya keunikan. Mereka punya khas, sifat yang juga luar biasa. Yang jadi masalah adalah kita sebagai orang milenial ataupun baby boomers yang tidak paham cara treatment mereka. Mungkin di antara kita sudah bikin konten tertentu, tapi hasilnya ada yang zonk. Karena kita nggak paham tentang sifat dan karakteristik mereka. Kita nggak tahu gimana caranya kita ngobrol dengan anak Z ini. Padahal mereka punya gaya bahasa, punya budaya, punya cara mainnya sendiri dan juga dunianya sendiri. Nah maka Kang, apa yang harus kita lakukan untuk bisa in touch gitu ya, untuk bisa terhubung dengan anak-anak Z itu? Yang pertama, bahasa yang mereka mengerti. Apalagi sekarang kawan-kawan, baby boomers sama milenial itu berasa ada gap komunikasi dengan Gen Z. Jangankan baby boomers, Gen Z aja saya pribadi. Kalau ngobrol sama orang-orang Z, itu beda bahasanya, pilihan katanya, istilahnya. Bahkan saya sering kali nanya ke anak saya ini maksudnya apa gitu. Ini saking menunjukkan bahwa ini baru gitu ya. Apalagi generasi di bawah Z gitu kan. Itu makin rumit lagi gitu. Nah, maka tugas kita adalah harus penyesuaian dan update terus dengan gaya bahasa mereka. Apalagi selain update bahasanya adalah tentang jujur dan juga transparan. Gen Z itu kayak punya pendeteksi kebohongan yang sangat tajam. Mereka lebih menghargai brand yang mengakui kesalahannya dibandingkan orang yang selalu merasa sempurna dan seakan-akan pengen tampil perfect gitu. Nah maka tugas kita adalah sampaikan apa yang memang harus kita sampaikan. Kalau salah bilang salah, kalau enggak ya bilang enggak gitu. Laporan dari GWCI tahun 2024 menunjukkan bahwa 62% Gen Z lebih suka brand yang otentik dan jujur. Mereka muak banget sama iklan yang sifatnya polesan. Maka tunjukkan proses di mana di balik layarnya, bahkan kegagalannya sekalipun. Maka tak heran kalau kita bikin konten di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Facebook, dimanapun itu, kalau posisinya raw konten itu lebih viral dibandingkan yang tidak. Lalu apalagi yang penting juga adalah Anda harus jadi sosok teman buat mereka, bukan jadi bos. Posisikan kita ini as a friend, termasuk juga pada saat kita jual beli ya. Posisikan kita as a friend, bukan cuma sekedar perusahaan. Hindari penggunaan bahasa kaku yang sifatnya tuh terlalu kaku gitu, yang sifatnya tuh ini kayaknya perusahaan banget ya gitu. Nah orang kalau Z ngeliat kayak begitu langsung dia skip gitu ya. Nah maka pastikan ada humornya, ada aspek personalnya, dan gaya bahasa kekiniannya. Contoh misalkan di salah satu platform di X, misalkan di Twitter gitu ya, di Wendy's misalkan, mereka menggunakan gaya bahasa agak jaim gitu ya. Mereka berani dan juga lucu. Nah bisa cek nanti ya. Nah apalagi di Indonesia sendiri juga makin naik. Banyak admin sosmed ataupun CS personanya itu dibuat kayak teman. Tinggal jangan sampai salah aja nanti pada saat Anda sebagai admin brand gitu ya, Anda posting gaya bahasa personal Anda, ya Anda bukan akun personal yang diposting, tapi akun perusahaannya, itu hati-hati ya. Apalagi Anda bisa pakai bahasa meme, bukan bahasa iklan. Meme bukan cuma sekedar gambar-gambar lucu, itu juga cara Gen Z berekspresi. Brand yang bisa masuk ke percakapan mereka secara natural gitu ya, itu akan artinya, itu sama artinya dengan mereka itu bahwa mereka sefrekuensi sama kita. Nah maka contoh Duolingo di TikTok misalkan, mereka nggak pernah bilang ayo belajar bahasa gitu ya, tapi mereka menjual lewat hiburan referensi budaya pop. Anda pastikan gaya bahasanya menggunakan gaya bahasa yang mereka mengerti. Konten yang mereka konsumsi. Bahasanya udah, sekarang dibuat ke format konten yang tepat gitu ya, di mana mereka nongkrong dan apa yang mereka tonton. Video vertikal berdurasi pendek ya, bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Di sini Gen Z nemuin produk baru, mereka mencari hiburan, nyari tontonan, ya, nyari sesuatu, nyari hal baru ya dari situ. Bukan efek-efek video panjang gitu, tapi yang memang sifatnya itu pendek. Laporan dari HubSpot bilang kalau 56% marketer setuju bahwa short form video adalah format dengan ROI terbaik, bahkan nggak cuma sekedar iklan. Sekarang eranya juga bahkan di luar sana tuh film-film pun dibikin pendek. Itu menunjukkan attention span-nya orang makin kesini makin pendek, maka dibikinlah video pendek. Kuncinya apa? Adaptasi dan harus pinter going of the wave trend yang lagi booming. Orang lagi naik apa, bikinlah konten itu. Gen Z lebih suka konten yang kelihatan nyata dan apa adanya daripada yang editan terlalu rumit. Maka sekali lagi raw konten itu lebih berharga buat mereka dibandingkan yang terlalu dibuat-buat gitu ya. Konten yang terlalu mulus, yang kebaca iklan oleh para Gen Z itu tidak disukai. Lah ini mah iklan yang mau jualin saya gitu.
Tapi konten yang berantakan, cahayanya apa adanya, ya, direkam pakai HP dan lain-lain, gitu ya, itu terlihat seakan-akan otentik. Maka jangan heran ketika Anda bikin konten diniatin malah gak viral, pas juga diniatin malah viral, benar ya? Itu adalah karakteristik contoh menyasar orang-orang Z gitu ya. Format konten yang paling powerful ya pastinya UGC ataupun user generate content, daripada buang duit ke KOL mahal. Kenapa gak jadikan mereka customer existing itu untuk punya konten sendiri, jadi bintang iklannya. Ini bisa memicu word of mouth dari kalangan mereka. Ada yang KOL, ada yang KOC. Bedanya apa kan? Kalau KOL itu kita bayar. Mereka untuk endorse, mikro, makro, nano, mega gitu kan. Kalau KOC itu customer existing yang kita kirim produknya dan dia bisa mereka tuh nge-review. Walaupun bisa jadi followernya cuma 100, 200, bahkan 1000 doang misalkan. Tapi mereka ngomong. Sebuah riset dari Nielsen menunjukkan bahwa 92% konsumen lebih percaya rekomendasi dari orang yang mereka kenal, termasuk secara sesama konsumen, daripada iklan dari brand itu sendiri. Maka sekali lagi bikin challenge untuk mereka, bikin tagar ataupun hashtag yang unik dan repost konten terbaik dari mereka pelanggan. Apa kesimpulannya kawan-kawan semua? Untuk bisa menjuali produk orang-orang Z dengan produk yang kita jual, untuk bisa ngatur tanda kutip, memanage anak-anak Z, memang ada caranya tersendiri. Kunci jualan ke Gen Z itu sendiri ada 3 tadi, jadilah nyata, jadilah relevan, dan sajikan dengan cepat. Bukan lagi soal tentang menjual, tapi tentang terhubung. Bagaimana Gen Z ini gak butuh brand yang sempurna, mereka butuh brand yang bisa dipercaya, yang bisa diajak ngobrol, dan menjadi bagian dari identitas mereka. Kalau emang target audiens Anda adalah Gen Z, itu artinya Anda gak bisa cuma sekedar keren. Anda harus benar-benar nyata dan menjadi perwakilan dari mereka. Itu yang bikin mereka tuh gak cuma sekedar beli, tapi juga loyal. Kalau Anda setuju dengan apa yang saya sampaikan, bisa Anda like postingan ataupun video ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan aja komen di kolom komen. Kalau Anda suka, silakan Anda jangan lupa untuk subscribe ya, supaya pastikan nanti update video berikutnya Anda dapat. Dan kalau ada request khusus, komen juga di kolom komen supaya kita bisa bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.